Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Laili. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari Pekanbaru Riau. Bagi saya, guru penggerak adalah sebuah pengantar menuju perubahan diri saya menjadi lebih baik lagi. Saya akan memaparkan modul 1, yaitu modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Seperti kita ketahui, filosofis pendidikan dari Ki Hajar Dewantara adalah Ingarso Suntolodo, Ingmadya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Sebelum saya memaparkan refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, marilah kita mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah. Ini adalah gambar tentang peninggalan dari Kerajaan Siak yang ada di Riau, yaitu peninggalan sejarahnya berupa tempat tinggal dari Raja Siak, Sultan Syarif Qasim kedua yang terakhir, yaitu Istana Siak. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui tentang sejarah Riau, berkunjunglah ke tempat bersejarah ini, yaitu di Istana Siak yang berada di Kabupaten Siak. Untuk mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah Riau, saya akan menjawab dan memaparkan refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Untuk mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah Riau, saya akan menjawab dan memaparkan 3 pertanyaan dari refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, yaitu apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Yang ketiga, satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah yang dapat diterapkan. Yang pertama, yaitu apa kekuatan konteks sosio-kultural di daerah Riau yang sejalan dengan pemikiran KHD. Nah, kekuatan konteks sosio-kultural di daerah Riau itu sejalan dengan pemikiran KHD adalah kekayaan budaya dan keberagaman masyarakat. Nah, Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia sangat menghargai dan mempromosikan keberagaman budaya serta pendidikan yang mencakup aspek sosial dan budaya dalam pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kekayaan budaya dan keberagaman masyarakat di daerah Riau yang mendukung pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan memaparkan tentang jawaban dari 3 pertanyaan yang ada di dalam refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara ini. Nah, yang pertama adalah apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD? Kekuatan konteks sosiokultural yang ada di daerah Riau yang sejalan dengan pemikiran KHD adalah kekayaan budaya dan keberagaman masyarakat. Nah, Ki Hajar Dewantara ini sangat menghargai dan mempromosikan keberagaman budaya serta pendidikan yang mencakup aspek sosial dan budaya dalam pembelajaran. Ini saya akan menjelaskan bagaimana kekayaan budaya dan keberagaman masyarakat di daerah saya yang mendukung pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, keberagaman etnis dan kultural. Yang kedua, bahasa daerah. Yang ketiga, keberagaman agama. Yang keempat, seni dan budaya tradisional. Yang kelima, tradisi pendidikan lokal. Yang keenam, nilai-nilai kehidupan berkeluarga. Dan yang ketujuh, keterlibatan masyarakat. Inilah 7 kekuatan konteks sosiokultural di daerah Riau yang sejalan dengan pemikiran KHD, itu keragaman etnis dan kultural. Riau adalah daerah yang kaya akan keberagaman etnis dan budaya. Terdapat berbagai suku dan budaya yang hidup saling berdampingan di daerah ini, seperti Melayu, Minang, Jawa, Batak, Tionghoa, dan daerah-daerah lainnya. Yang kedua yaitu tentang bahasa.
bahasa dan budaya lokal. Dari berbagai keragaman etnis dan kultural ini tentu bahasa dan budayanya berbeda-beda. Ki Hajar Dewantara memandang pentingnya melestarikan bahasa dan budaya lokal sebagai bagian dari identitas nasional. Kekuatan ini memungkinkan pendidikan lokal yang berakar dalam budaya daerah, sejalan dengan visi Ki Hajar Dewantara untuk memahami dan menghormati asal-usul budaya dan bahasa setempat. Bahasa Melayu adalah bahasa yang digunakan secara luas di daerah ini, yaitu di daerah Riau ini. Nah, Ki Hajar Dewantara sangat menekankan pentingnya menggunakan bahasa daerah dalam pendidikan sebagai sarana untuk memahami dan menghormati budaya lokal. Penggunaan bahasa daerah dalam pendidikan di Riau dapat memperkuat identitas kultural dan memberikan siswa akses yang lebih baik ke materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu keberagaman agama. Riau juga memiliki keberagaman agama, yaitu satu agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Pokoknya seluruh agama yang ada di Indonesia itu ada di Riau. Ki Hajar Dewantara ini mendorong pendekatan agnostik dalam pendidikan yang menghargai semua agama dan keyakinan. Yang keempat adalah seni dan budaya tradisional. Di Riau kaya akan seni dan budaya tradisional seperti tarian, musik, dan seni rupa. Ki Hajar Dewantara mendorong pendidikan yang tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga menghargai seni dan budaya sebagai bagian penting dari perkembangan manusia. Ini berarti seni dan budaya tradisional dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan. Riau memiliki tradisi pendidikan lokal yang telah ada sejak zaman Kerajaan Melayu. Pemikiran Ki Hajar Dewantara akan menekankan pentingnya memanfaatkan tradisi pendidikan lokal ini sebagai fondasi untuk pengembangan sistem pendidikan modern yang mencakup nilai-nilai dan kearifan lokal. Di sini kita lihat nilai-nilai kehidupan keluarga itu adalah kasih sayang, komunikasi, kepercayaan, kesetiaan, penghargaan, tanggung jawab, keterbukaan, kebersamaan, disiplin, dan pembelajaran atau learning. Di dalam keluarga itu kan ada kasih sayang. Nah, itu harus kita timbulkan dengan komunikasi, harus ditimbulkan juga kasih kepercayaan kepada anak-anak. Kemudian penghargaan, kita berikan anak-anak kita penghargaan kalau dia melakukan sesuatu. Kemudian kisah kasih anak kita tanggung jawab. Kita juga harus terbuka kepada anak-anak agar anak-anak pun juga terbuka kepada kita. Dan ciptalah kebersamaan. Kemudian dari melakukan ibadah, kemudian pergi misalnya agama Islam itu sholat, agama Kristen ke gereja, agama Hindu ke pura, agama Konghucu ke kelenteng. Nah, ini sudah menciptakan disiplin. Budaya keluarga sangat dihormati di daerah Riau. Sejalan dengan Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai upaya bersama antar keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, ini sejalan dengan nilai-nilai keluarga yang terdapat di Riau. Ini dapat memperkuat pendidikan berbasis masyarakat. Keterlibatan masyarakat yang ada di SD 57 Pekanbaru, mahasiswa memberikan motivasi kepada siswa SD menjaga kebersihan diri. Kemudian ini gotong royong orang tua dengan guru bercantik kelas. Aparat turun ke lapangan atau ke sekolah untuk memberikan ini bantuan agar siswa-siswa menjadi dekat dengan aparat. Sebagai aparat tidak boleh sombong, tapi harus mendekatkan diri dengan masyarakat. Jadi Ki Hajar Dewantara ini menganjurkan keterlibatan aktif masyarakat dalam pendidikan. Nah, budaya gotong royong ini yang kuat melibatkan masyarakat dalam pembangunan pendidikan lokal dan dapat meningkatkan efektivitas pendidikan dan memastikan relevansinya dengan kebutuhan lokal. Kekayaan budaya dan keberagaman masyarakat di daerah Riau sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menghargai budaya lokal, mempromosikan inklusi dalam pendidikan, dan mendorong pendidikan yang lebih luas dan humanis. Nah, ini dapat menjadi landasan yang kuat untuk pengembangan sistem pendidikan yang sesuai dengan visi dan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan yang kedua yaitu,
Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal? Nah, di sini kita lihat apa yang dimaksud dengan kearifan lokal. Nah, kearifan lokal itu adalah sikap, pandangan, dan kemampuan suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya yang memberikan kepada komunitas tersebut daya tahan dan daya tumbuh di dalam wilayah di mana komunitas itu berada. Kita lihat ciri kearifan lokal. Ciri kearifan lokal itu dapat bertahan terhadap budaya asing, mengakomodasi unsur budaya asing terhadap budaya asli, mengintegrasi unsur budaya asing ke dalam budaya asli, dan memberikan arah terhadap perkembangan budaya. Berdasarkan cara pemikiran KHD itu dapat diaplikasikan bahwa penghormatan terhadap budaya lokal, yaitu pemikiran Ki Haji Dewantara, menekankan pentingnya menghormati dan memahami budaya lokal sebagai landasan pendidikan. Di Riau, berdasarkan ciri kearifan lokal ini, kita bisa aplikasikan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini kita bisa lihat, ini adalah gambar bermain pencak silat. Ini di waktu menyambut tamu atau pengantin. Nah, ini ada tarian persembahan, ciri khas tarian dari Riau yaitu tari sekapur sirih. Ini juga menghormati tamu yang datang. Penghormatan terhadap budaya lokal adalah salah satu contoh pengaplikasi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Nah, yang berikutnya adalah gambar tentang pacu jalur. Pacu jalur ini untuk memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus diadakan di daerah Taluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Sengingi. Gambar bakar tongkang. Nah, ini dilakukan oleh etnis Tionghoa di daerah Kabupaten Rokan Hilir, bahkan Siapi-api. Ini adalah Hari Cap Gome. Hari Cap Gome ini hari siram air. Nah, ini semua masyarakat ini, baik Tionghoa, baik masyarakat asli, berlomba untuk saling perang air. Ini dilakukan di daerah Selat Panjang, Kabupaten Meranti. Penghormatan terhadap budaya lokal ini itu berkaitan dengan pemikiran KHD, yaitu menekankan pentingnya menghormati dan memahami budaya lokal sebagai landasan pendidikan. Di Riau, ini berarti mengintegrasikan elemen-elemen budaya Melayu dan kearifan lokal lainnya ke dalam kurikulum dan metode pengajaran. Ini dapat memungkinkan siswa untuk merasa terhubung dengan identitas budaya mereka sendiri, menghargai sejarah dan tradisi daerah, dan memahami nilai-nilai luhur yang telah ada sejak lama. Juga bahasa daerah. Bahasa daerah ini sebagai medium pendidikan. Ki Hajar Dewantara menganjurkan penggunaan bahasa daerah dalam pendidikan. Di Riau menggunakan bahasa Melayu. Nah, ini tidak hanya akan memperkuat identitas daerah, tetapi juga membantu siswa untuk lebih mendalami memahami nilai-nilai budaya. Berikut adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selain dari penghormatan terhadap budaya lokal, bahasa daerah sebagai medium pendidikan, juga ada pendidikan karakter di sekolah. Di Riau juga terdapat pendidikan karakter yang mencakup nilai-nilai luhur seperti keramahan, gotong royong, dan rasa hormat terhadap sesama dan alam sekitar. Pendidikan karakter ini dapat membantu siswa menjadi individu yang bertanggung jawab, peduli, dan berkontribusi positif pada masyarakat. Pendidikan inklusif. Nah, Ki Hajar Dewantara mendukung konsep pendidikan inklusif. Di Riau, semua kelompok etnis dan agama mereka merasa diterima dan dihormati dalam lingkungan pendidikan. Hal ini sesuai dengan keragaman etnis dan agama yang ada di Riau, dan pendidikan dapat menjadi wahana untuk mempromosikan harmoni antar etnis dan agama. Penghargaan terhadap lingkungan. Penghargaan terhadap lingkungan, kita ketahui Riau ini kaya akan sumber alam. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berkelanjutan dan penghargaan terhadap alam dapat diaplikasikan dengan mengajarkan siswa tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini bisa berkontribusi pada pembentukan karakter yang peduli terhadap alam dan berusaha melestarikannya. Contohnya
misalnya tindakan pedagogi, masukkan ke dalam pembelajaran. Yang lagi yaitu kepemimpinan sosial. Ki Hajar Dewantara juga mendorong pembentukan pemimpin yang peduli terhadap masyarakat. Di Riau ini bisa diwujudkan melalui pengembangan keterampilan kepemimpinan siswa seperti kepemimpinan berbasis gotong royong dan kemampuan untuk berkontribusi dalam masyarakat setempat. Pendidikan seumur hidup. Pemikiran KHD tentang pendidikan seumur hidup dapat diterapkan dengan mendorong pendidikan yang berkelanjutan di masyarakat. Ini dapat mencakup program pelatihan dan pendidikan bagi orang dewasa, sehingga mereka terus belajar dan berkontribusi pada kemajuan daerah, keterlibatan masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai upaya bersama antar keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di Riau dengan budaya gotong royongnya yang kuat, melibatkan masyarakat dalam pendidikan bisa menjadi penguatan yang signifikan. Orang tua, pemimpin masyarakat, dan tokoh lokal dapat berperan dalam mendukung pendidikan dan memastikan bahwa nilai-nilai budaya lokal dihormati dan dijaga. Pengembangan kemampuan kritis. Nah, pendidikan yang dikontekstualkan dengan budaya lokal dapat mengajarkan siswa untuk berpikir kritis tentang masalah-masalah yang relevan dalam masyarakat Riau. Mereka dapat belajar tentang tantangan dan peluang di daerah mereka dan bagaimana mereka dapat berperan dalam memecahkan masalah atau berkontribusi pada perkembangan positif. Dengan menggabungkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah Riau, pendidikan dapat menjadi sarana untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berkarakter, peduli pada budaya lokal, dan siap berperan aktif dalam memajukan masyarakat setempat. Ini adalah langkah menuju pendidikan yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya di daerah Riau. Pertanyaan yang ketiga, yaitu pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah dasar sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Riau yang dapat diterapkan, yaitu konteks lokal sosial di daerah Riau menggabungkan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah sebagai penguatan karakter murid, sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Salah satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sangat relevan dan dapat diterapkan dalam konteks lokal sosial budaya di daerah termasuk di sekolah dasar adalah konsep belajar dari kemauan atau belajar dari hasrat, belajar sambil bermain. Pemikiran ini mendorong pembelajaran yang berpusat pada minat, kemauan, dan kepentingan individu siswa. Nah, berikut ini adalah penjelasan bagaimana konsep ini dapat diterapkan di sekolah dasar sesuai dengan konteks lokal sosial budaya daerah. Pendidikan berbasis kearifan lokal itu adalah mengintegrasikan nilai-nilai dan tradisi luhur kearifan budaya Riau ke dalam kurikulum pendidikan. Itu adalah langkah yang paling penting. Ini bisa mencakup pembelajaran tentang adat istiadat, bahasa daerah, kemudian seni dan budaya tradisional, serta nilai-nilai seperti gotong royong, kerjasama, dan berkepedulian terhadap lingkungan. Dengan demikian, siswa akan memahami dan menghargai akar budaya mereka. Yang kedua, menghormati kepentingan siswa. Menghormati kepentingan siswa ini konsep belajar dari kemauan. Saya akan memaparkan tentang pendidikan demokratis. Yang kedua, menghormati kepentingan siswa. Nah, konsep belajar dari kemauan itu sangat sesuai dengan pendekatan yang menghormati keunikan setiap siswa. Di daerah Riau terdapat beragam minat dan bakat siswa yang tercermin dalam budaya lokal seperti seni tradisional, musik, atau olahraga tradisional. Guru dapat mengidentifikasi minat ini dan menggunakan mereka sebagai titik awal untuk pembelajaran. Yang ketiga, partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan. Dalam pendidikan demokratis ala Ki Hajar Dewantara, siswa didorong untuk terlibat dalam mengambil keputusan tentang apa yang mereka pelajari dan bagaimana mereka belajar. Di daerah Riau, ini dapat mencerminkan kearifan lokal yang menghargai proses musyawarah dalam pengambilan keputusan. Siswa dapat diajak untuk berdiskusi,
dan memberikan masukan tentang materi pembelajaran atau aktivitas ekstrakurikuler yang mereka anggap relevan dengan budaya dan kebutuhan lokal. Yang keempat, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa ini mendorong guru untuk menjadikan siswa sebagai subjek aktif dalam pembelajaran, bukan hanya sebagai objek pasif. Dalam konteks sosial budaya Riau, guru dapat merancang pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai luhur, kearifan lokal, budaya, dan tradisi, sambil membiarkan siswa berpartisipasi aktif dalam penelitian dan mengeksplorasikan. Yang kelima, menggunakan budaya lokal sebagai konteks. Sumber daya lokal termasuk cerita rakyat, tradisi, dan kegiatan budaya lainnya dapat digunakan sebagai konteks pembelajaran. Ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih relevan bagi siswa, tetapi juga membantu mereka memahami dan menghargai warisan budaya daerah mereka. Pembelajaran aktif. Konsep ini mendorong siswa belajar dengan aktif dan berpusat pada siswa dengan cara memfasilitasi proyek-proyek belajar berbasis masalah yang menggugah minat siswa tersebut. Misalnya, siswa dapat mengembangkan proyek seni berdasarkan seni rupa tradisional daerah mereka atau menggali lebih dalam ke dalam cerita rakyat lokal. Yang ketujuh, kerjasama dan keberagaman. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini juga mendorong kerjasama antar siswa dan memahami keberagaman dalam minat dan keinginan mereka. Guru bisa mengatur kegiatan kelompok yang memungkinkan siswa dengan minat yang berbeda untuk bekerja sama, menghormati perbedaan mereka, dan belajar satu sama lain. Yang berikutnya lagi adalah pendidikan karakter. Konsep ini juga mendukung pembentukan karakter. Siswa belajar tentang tanggung jawab, kedisiplinan, kerja keras ketika mereka memusatkan perhatian pada minat mereka. Ini dapat membentuk karakter yang kuat dan positif. Nah, yang pengembangan kreativitas. Dalam pendekatan ini, siswa diberi kebebasan untuk mengeksplorasi minat mereka yang dapat merangsang perkembangan kreativitas mereka. Di daerah Riau, minat budaya lokal dapat menjadi sumber inspirasi yang tidak terbatas. Nah, yang terakhir, keterlibatan orang tua dan masyarakat. Keterlibatan orang tua dan masyarakat ini adalah mencakup keterlibatan pendidikan yang demokratis. Nah, dengan budaya gotong royong yang kuat, konsep ini dapat diterapkan dengan melibatkan orang tua dan tokoh masyarakat dalam usaha mendukung pendidikan di sekolah. Mereka dapat memberikan wawasan tentang nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dapat diintegrasikan dalam kurikulum. Dengan menerapkan konsep belajar dari kemauan dalam pendidikan dasar sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah, sekolah dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih berarti, relevan, menginspirasi bagi siswa. Hal ini juga membantu siswa memahami, menghargai, dan merasa bangga dengan budaya dan identitas mereka dalam masyarakat lokal mereka. Demikianlah pembahasan saya tentang refleksi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Mudah-mudahan apa yang saya tuangkan ini bisa menjadi masukan bagi kawan-kawan, terutama calon guru penggerak lainnya. Oke, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.